Oke, sebentar. Boleh di raise hand kakaknya mana tadi? Yang dari eh, apa brand kakaknya? Oh ini, oke boleh di unmute ya. Mana tadi? Jangan dilepas dulu kak itunya, raise handnya ya. Sebentar kita ini dulu. Oke, boleh aku undang ya, mungkin sedikit ngobrol aja. Jelaskan singkat aja bisnisnya tentang apa ini kak? Boleh. Halo, perkenalan dulu. Bisa mute? Oke silakan. Halo, suara Iya, saya kedengaran? halo. Kedengeran, kedengeran. Oh, iya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun apa? Eh, Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2022 dari UIN. Eh, Bisnis Ulun tentang rice ball. Jadi, Ulun menyajikan makanan praktis bagi semua kalangan sebenarnya. Dan banyak varian saat ini variannya saya masih saus yang banyak. Nah, untuk kedepannya saya bakal dari program ini saya ingin berinovasi lagi gitu loh. Apa-apa saja yang bisa saya kembangkan dari bisnis yang saya rintis secara kecil ini sih. Begitu sih, Kak. Oke, wow. Oke, semangat ya untuk ikut programnya. Semoga nanti ada rezeki nih untuk langsung ketemu dengan Pak Sandiaga Uno dan tim dari Se Indonesia dan ya Se Indonesia Setara ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Oke, aku panggil lagi ya sebentar. Selanjutnya kita panggil Kak Ahmad Aryadi dari Briket Albara. Mana nih orangnya? Pengen lihat dulu nih. Siapa? Bapak terima kasih banyak sehat-sehat selalu ya Pak Sandi. Terima kasih udah hadir pada sore hari ini. Oke, lanjut ya. Silakan Kak Ahmad. Hmm, bisa di on pun mic. Oke, Ya, mohon silakan. izin sebelumnya di sini Ajen, Pak. Oh, Lanjut gitu ya. ya. Oke, baik. Kita mungkin ini dulu ya berarti ya. Kita Oke, break dulu. eh Sholat apa ada azan asyar ya di Kalimantan ya? oh, kalau di sini kan masih jam 3 ya, jam Iya. 30. Maaf, maaf. Kita berbeda jamnya ya. Sebentar ya, adik-adik berarti ya kita hormat Iya, dulu ya. ya, Sebentar siap. ya.
Oke, bagaimana? Udah selesai, Mas? Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin boleh perkenalan singkat ya. Eh, Mungkin boleh juga dari, kan ini banyak tadi ya katanya dari alumni apa IBFL, kemudian ada mahasiswa juga. Nah, kalau Mas Ahmad ini dari mana nih, Mas? Boleh sedikit ya cerita sama bisnisnya. Oke, udah bisa mute, di unmute, maaf, maaf, maaf. Oke, baik. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Aryadi. Sebelumnya saya sebagai alumni dari beasiswa EBFL, alumni kelulusan 2023 kemarin. Oke, bisnisnya apa nih? Oke. Jalan, cuma ingin mengangkat suatu ide bisnis yang sedikit kepikiran tentang briket. Briket ini yang diambil dari kombinasi arang alaban, eh, itu lalu dibuat menjadi briket, dikombinasikan dengan batok kelapa. Nah, jadi nanti sebenarnya ingin sambil melakukan riset sih, kayak melakukan berbagai perbandingan, misalnya 50-50, 75 atau 25 antara alaban dengan briket. Satu sisi kan ingin memanfaatkan briket satu sisi ingin memanfaatkan batu kelapa tadi yang mungkin sebenarnya itu limbah yang tidak terpakai ya. Kemudian juga satu sisi ingin uh, mengurangi penggunaan arang alaban sih supaya dapat ibaratnya tidak terlalu banyak digunakan seperti itu. Oke, wah, biasa. Keren, Berarti keren. dari Oke, limbah itu ya, Dek? Limbah apa? Batok kelapa ya? hmm, oke Hmm. bisa mute? Oke, oke. Biar unmute. Wow, tapi bisnisnya ini masih ide bisnis atau sudah berjalan nih, Mas? Uh, Masih the bisnis sih mas. Oh, masih ide bisnis ya. Oke, oke, oke. Keren, keren. Ya, semoga bisa ya. Jadi nanti dapat ilmu dari sini lah sambil dieksekusi nih di bisnisnya. Mas, sangat penting, sangat tepat ya join di sini. Keren, keren. Tadi juga bisnisnya keren nih. Berarti ada unsur sosialnya juga ya, memanfaatkan limbah kelapanya. Hmm. Oke, mantap. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih kembali mas. Ayo, Kita siapa lanjut. yang mau sharing? Kita batasin 10 ya, karena waktu nih. Nanti kita di setiap kelas kita sharing lagi ya, teman-teman. Perkenalan, kita gantian. Nah, yang mau share coba raise hand dong. Sayang, Ini kita udah mau ada banyak yang guys ada hand. banyak banget ya yang raise hand. Keren deh. Boleh ya perkenalan diri ya, Dek. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Amruah, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Nah, mungkin untuk sedikit dari usaha saya ini sebujurnya masih ide. Nah, yang mana sebenarnya ide ini adalah ide yang ingin saya terapkan di saat saya lulus nanti di kampung halaman saya, yang mana program studi saya yaitu administrasi bisnis. Nah, jadi yang ingin saya kembangkan tuh bisnis printing percetakan, yang mana kalau di kampung halaman saya itu masih sangat amat kurang untuk ada yang membuka bisnis ini. Yang mana untuk kebutuhannya mahasiswa untuk siswa-siswa SMP saja sudah mulai ada tugas makalah. Namun untuk percetakannya nih cuma ada di pusat kota dan itu pun hanya ada satu toko. Nah, jadi menurut saya dengan hal seperti itu untuk membuka bisnis ini di kampung halaman saya sangat amat menjanjikan. Nah, namun saat melihat program Roket ini dengan ilmu-ilmu yang akan banyak diberikan, saya rasa untuk memulai sekarang pun, walaupun saya masih merantau, itu masih sangat memungkinkan. Apalagi saya pun merantau kan di kota mahasiswa, yang mana mahasiswa juga sangat amat memerlukan terhadap bisnis ini. Nah, saya harap dengan ilmu-ilmu yang akan didapat dari program Roket ini, saya bisa untuk mengembangkan bisnis saya di Banjarmasin, sekaligus nanti untuk membesarkannya lagi di kampung halaman saya. Terima kasih. Oh, keren. Keren. Reza, aku jadi ingat pengalaman aku dulu deh waktu aku kuliah. Jadi aku tuh Reza dulu pernah buka jasa ini loh, buka jasa titip ngeprint sama fotokopi. Hmm, Mantap. Saya dulu Iya, kalau Za. kuliah ini jualan Apa? baju. Saya jadi Iya reseller ya. baju.
Jadi gini Za, dulu zaman aku ya, jadi kan sama nih kondisinya kayak kamu. Jadi teman-teman itu agak kesulitan untuk bisa ngeprint ya pada waktu itu. Sama untuk bisa fotokopi yang lumayan mahal. Nah jadi kebetulan di tempat tinggal aku, itu tuh ada banyak banget tempat ngeprint yang menurut aku tuh murah gitu ya. Nah jadi aku buka tuh bikin flyer kecil-kecilan ya, buka jasa untuk bisa nitip apa yang mau ngeprint, yang mau fotokopi gitu. Itu lumayan aku kasih margin cuma 20 perak gitu ya. Cuman kan banyak gitu. Itu itu seru banget gitu. Jadi sebenarnya mimpi kamu, ide kamu itu sangat possible kita lakukan. Kamu nggak mesti harus punya alatnya sendiri, bahkan kamu bisa eh, orang yang punya alat ya, kamu bisa bantu untuk jadi pemasarin tapi atas nama brand kamu itu juga bisa kita lakukan juga sih sebenarnya ya kan Za? Mantap, ya. Keren juga Iya. ya untuk memfasilitasi teman-teman yang mungkin di desa mungkin belum familiar ya. Tuh. Di tempat saya juga Mm-mm. sangat jarang tempat printing itu, memang sangat jarang banget. Kayak dari sekian rumah hanya satu, memang susah gitu ya, kalau luar biasa. Keren, Oh keren iya banget. iya iya iya. Ah, kalau di Oke, kalau next. di desa. Oke, Aku lanjut. penasaran banget soalnya buat teman-teman nih. Selanjutnya. Ya, ini kita ke ini ya, Aska Nabil coba. Ini kayaknya keren ini bisnisnya ya. Bentar. Nah, silakan Kakak bisa on mic. Halo Kakak Hmm. Aska. Halo, ya, perkenalkan Ya. saya dari Division Indonesia atau dikenalnya kami bisa manggilnya dengan nama EV, gitu. EV singkatan dari Division. Jadi singkatnya kami ini merupakan sebuah mitra strategis ya atau strategis digital partner lebih khusus ke bagian digitalisasi Hmm. untuk growing business gitu. Jadi bisnis yang sedang bertumbuh untuk sebenarnya concern utama kami itu ada di operasional internal mereka di mana terkadang kalau saya lihat dari beberapa klien yang pernah saya handle, mereka memiliki kompleksitas yang rumit gitu ya di dalam bisnisnya, dan kami adalah sebuah solusi atau strategi digital partner untuk membantu mereka menyederhanakan proses yang kompleks tersebut menjadi sebuah sistem digital yang mudah diakses gitu, mudah diakses dan juga mudah dipahami. Dan juga kami bukan sekedar anggapannya software house ya atau pembuat aplikasi, tapi kami juga berusaha untuk memahami dan membantu peningkatan efisiensi mereka dalam sistem operasional internal mereka gitu. Jadi sebenarnya target kami itu menciptakan sebuah ruang digital ya, ruang kerja digital di mana setiap individu mulai dari direksi, owner bisnis, bahkan karyawannya itu memiliki kendali yang penuh atas apa yang mereka kerjakan dan juga tidak disibukkan dengan sebuah kompleksitas yang tidak jelas gitu ya atau alurnya tidak jelas atau workflow mereka tidak jelas. Jadi kami lebih fokus untuk menyederhanakan dan membagi agar mereka memiliki waktu untuk mereka sendiri, tidak terfokus atau tidak terfokus di sesuatu yang tidak seharusnya mereka habiskan waktu banyak di situ. Jadi mungkin sebagai salah satu contoh, kami juga tidak hanya menyediakan jasa ini untuk pengembangan atau efisiensi sistem gitu. Kami juga ada untuk namanya SaaS ya, atau Software as a Service, di Hmm. mana kami membuat sebuah software yang bakal bisa digunakan untuk banyak bisnis. Kami menyebutnya vertical SaaS. Jadi sebuah lini bisnis khusus, target kami saat ini adalah em, untuk travel, haji, dan umroh. Di mana ketika saya melakukan analisis sedikit, mereka melakukan manajemen terkadang masih manual gitu ya, masih menggunakan Excel, follow up masih manual dari WhatsApp dan sejenisnya, dan situlah kami masuk untuk membantu operasional mereka untuk mempermudah dan menjadi strategik mereka secara internal, namun bukan dalam pemasaran. Begitu Kak. Keren. Kak Kak Azga ini satu tim ada berapa orang Kak Azga? Kalau untuk em, pembangunan aplikasi gitu ya,
kami dalam satu tim itu ada sekitar 4 orang untuk yang paham Mm-mm. teknisnya Mm-mm. pembangunan. Namun untuk marketing kami kebanyakan menggunakan marketing eksternal juga. Jadi bukan bagian dari tim, tapi mereka membantu pemasaran dengan insentif lah ya namanya, insentif atau pembagian ketika mereka ada klien yang tembus ke kami, begitu kurang lebih. Jadi kalau dibilang Iya. satu tim ada sekitar 5 sampai 6 orang mungkin ya dalam timnya khususnya gitu. Berarti Kak Aska juga bisa ini ya, bikin software, aplikasi gitu bisa ya Betul, Kak Aska betul, ya. betul. Ya, betul sekali. Nice, keren. Makasih ya. Nah, teknologi nih, Bu. Wah, keren. Teknologi mantap. Iya, betul. Oke, kita Yuhu, lanjut. lanjut. Lanjut guys. Ini aku coba. Silakan. By the way, teman-teman ini kan banyak ULM harus mahasiswa. Kalian udah pada kenal belum sih? Kenal Kak, Alhamdulillah. Nah, jangan-jangan Banyak, nggak kenal lagi teman sekelas aja nggak kenal. Ya banyak. karena mungkin jurusannya banyak Yes. ya. Iya Kak. Yes. Eh, izin Kak, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, merupakan owner dari TEDHT. Aslinya kami ini 3 orang Kak. Hmm. Ada Tommy, Heldo, sama saya Daus, di Hmm. mana bisnis kami ini bergerak di bidang komunikasi dan koordinasi, Hmm. atau singkatnya kami ini penyewaan HT gitu Kak. Hmm. Kenapa kami menyewakan HT? Karena kami bertiga ini adalah anak organisasi Kak. Jadi kan kami merasa ketika kami melakukan kegiatan atau menjalankan event, biasanya biaya yang paling bengkak itu adalah biaya komunikasi Kak. Padahal kan kami cuma makanya 1 hari. Nah, Hmm. jadi di situ saya sama 2 teman saya yang juga dari beasiswa IBFL Batch 3, kami inisiatif nih Kak, uang dari biaya kos itu kami kumpulin sampai 3.500.000, terus kami beli 24 HT Kak. Dan akhirnya sudah jalan bisnis kami selama 2 tahun, dan alhamdulillah dari 3.500.000 tadi, omset total dari 2 tahun ini sudah sekitar 7 juta Kak. Dan untuk kelebihan bisnis kami sendiri bukan cuman sekedar menyediakan penyewaan HT aja, di mana di sini kan kami mau juga nih membantu mahasiswa ataupun kegiatan relawan. Jadi menurut kami kan kalau misalnya mau menyewakan alat komunikasi itu gak usah mahal-mahal. Jadi Hmm. kami buat semacam mekanisme, kalau misalnya ada orang yang mau nyewa itu eh, ataupun mereka kekurangan budget, kami biasanya cuman menyarankan buat video aja Kak, video promosi, terus tag akun IG kami, dan bisa kami kasih gratis atau kami kasih potongan harga. Dan di sana alhamdulillah sudah terjalin dengan berbagai UKM atau kegiatan relawan keagamaan, dan baru-baru ini juga kami mendapatkan eh, sewa dari Haul Guru Juhudi, alhamdulillah. Nah, mungkin begitu Kak kurang lebihnya untuk ide bisnis kami. Mungkin ide bisnis kami tidak sekompleks yang lain, tapi alhamdulillah sudah existing 2 tahun. Alhamdulillah ya bisa bantu ya untuk uang jajan kuliah. Alhamdulillah. 2 tahun Alhamdulillah. jalannya luar biasa. Eh, tapi kayaknya kalau misalnya ya, kamu pandangan saya, kamu punya punya pengalaman di bidang event gitu ya. Terus kamu juga punya resources untuk perlengkapan event gitu ya. Kayaknya kamu bisa upgrade sih untuk bikin company event planner mungkin ya, perencana Hmm. event. Ya, jadi kamu di situ bisa bantu mereka juga yang mau bikin event. Ya, jadi bikin ya mulai dari perencanaan sama eksekusi gitu ya. Sama kamu juga harus punya data partner vendor ya. Seperti untuk tenda mungkin atau untuk sewa meja, sewa kursi, Hmm. sewa tempat dan yang lain. Karena sayang kalau kamu punya pengalaman dibikin event, tapi kamu hanya mengambil satu sumber yaitu dari sewa HT. Nah, sedangkan kalau dari sewa HT itu kan kamu untuk scale up-nya ini em, bisa dikatakan ekstra ya, perlu ekstra Ya, banget betul, Kak. gitu ya. Ya. Jadi lebih bagus kamu upgrade aja, upgrade bisnis model kamu menjadi event planner Hmm. ya.
Dan harapan saya ini kan melalui kegiatan ini, saya juga selalu berpikiran gitu, mungkin Mm-mm. usaha kami ini agak susah itu Kak buat scale up-nya atau pengembangan Ya, idenya, mungkin karena keterbatasan modal Kak, dan keterbatasan keahlian juga. Untuk relasi mungkin saya sudah punya kalau misalnya untuk penyewaan, cuman itu sih Kak, mungkin dari keahlian kewirausahaan yang masih kurang, ataupun dari keterbatasan modal, dan saya harap melalui kegiatan Rocket Incubation ini, walaupun nih saya gak lolos misalnya masuk dalam 10 besar, setidaknya saya berharap nanti skill saya bisa meningkat sama teman-teman saya tadi, Kak. Ya, mungkin itu saja, Kak. Terima pasti insya Allah kasih. kamu meroket kok di sini. Jadi saya mau ngasih contoh ya. Jadi di program Roket 2025, bahkan kita tuh banyak teman-teman yang masih ide bisnis, masih SMA, sama seperti kalian yang masih aku pengen begini, aku udah jalan nih bisnis ini gitu. Kemudian mentor ngasih tahu kayaknya kamu better kamu upgrade deh bisnis modelnya atau kamu rubah deh bisnis modelnya. Karena kan kalau bisnis again ya teman-teman yang kita cari itu kan pasar ya. Ada yang mau beli nggak? Bener nggak? Ya kan? Ada yang mau beli nggak sih produk aku gitu ya? Ada yang mau pakai nggak sih layanan aku kan endingnya itu kan pengen kebeli kan? Nah, jadi teman-teman itu nanti di Rocket itu akan belajar bagaimana sih teman-teman menentukan value, teman-teman sudah klik dengan service layanan yang teman punya itu bisa jadi berubah loh teman-teman. Sekarang teman-teman bikin produknya ABC, terus ternyata pas di mentoring kayaknya mentor ngasih tahu kayaknya kamu kurang pas deh kalau begini, gimana kalau begini, coba kamu tes lagi. Itu banyak banget success story-nya teman-teman. Yang dimana teman-teman itu jadi setelah ikut program Rocket, teman-teman malah banyak tawaran gitu ya, tawaran untuk bekerja sama sama teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, insya Allah nanti kami bimbing yang terbaik ya buat kamu-kamu semua yang di Kalimantan. Oke, next. Selanjutnya Kakak Jaswan, ada siapa Oke, nih yang sudah nih siap kita. sharing? Mm-mm. Boleh ini, Kakak Ida. Silakan Kakak Ida Widiansyah. Kakak Ida, halo. Bisa di unmute, Kakak? Hmm. Belum, coba. Halo Nah, Kak, Nah, tuh suaranya oh, udah muncul tuh. udah muncul. baik. Perkenalkan saya Ida Widiansah dari ULM Angkatan 20. Baik, dari histori usaha saya itu ada Muda Berkarya, di mana itu bergelut di bidang pertanian. Apa komoditas utamanya itu di padi, kemudian tapi ada di elektronik juga berbentuk handphone, yaitu Megapon. Dari mana nih saya dari awal buka usaha kan tidak pakai modal uang sendiri. Jadi saya menggunakan skill saya itu untuk mendorong untuk investor tersebut. Jadi sampai bisa berdiri sampai saat ini, sampai diliput TPRI, kemudian sampai menjadi Young Ambassador Agriculture Kementan. Alhamdulillah. Namanya Muda Berkarya ya? Betul, Kak. Kalau aku Kak, tanya, tolong jelaskan dalam 3 kata aja, apa itu Muda Berkarya? silakan. Apa itu, Kak? 3 kata aja. Hmm. Ditangkap, Kak. Mic-nya ditangkap. Tangkap nih, lempar dulu Jas. Teman-teman tahu nggak? Itu Bang Jaslon tuh orang Ingat, Kalimantan tahu. Dia asli eh, Kalimantan sama kayak kalian, cuman dia berkarir di Jakarta. ya. Apa sudah terdengar, Kak? Jelas, super Ya, clear. Jadi dari eh, 3 kata muda berkarya ini adalah salah satu gadis dari desa untuk berkarya dari petani kecil bahkan buruh kecil menjadi sosok di mana muda Tiga berkarya ini kata, bisa. Mm-mm. 3 kata Besti. Itu Tiga 3 kalimat. 3 kata Sista.
Kata coba 3 kata. Tiga Misal kata ya apa? produktif, misal berkarya, misal apa itu Mbak? Apa ya gitu. Coba 3 kata aja. Apa? Mudah berkarya ini Mudah yaitu berkarya adalah mudah mudah berkarya berkarya itu. adalah muda muda yang berkarya. Bener sih Bu, nggak salah juga ya. Muda berkarya, muda yang berkarya ya Iya. kan? Ya betul, betul, betul. Oke, siap. Keren ya teman-teman semua. Ida juga keren banget ya. Oke, next lanjut ya, Oke, yang mau sharing. kita lanjut. Bentar aku ingat Lanjut, dulu ya. bungkus kakak. Ini nih, ini namanya keren nggak? Borneo apa ini? Belum nggak kelihatan pernah nih. Oh, Borneo Cassava Nusantara. Silakan Kak Ainun ditangkap dulunya. Saya Kalimantan tapi Kalimantan Barat Bu. Kalau ini kan Kalsel ya. Nah, saya Ya, Barat. Coba itu. Bisa di mic? Dengan mic? Silakan. kakak siapa nih sekarang yang Ainun, mau sharing? suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Udah kasih mic belum? Udah mute di Eh, sini. Udah mute. Tapi suaranya tidak masuk. Ih, penasaran banget sama bisnisnya teman-teman. Kita kan bacanya bisnis model ya. Ide-ide kalian di tulisan. Kita pengen denger dari teman-teman. Assalamualaikum. Iya, Sebenarnya perkenalkan nama saya Ainun Jariah, alumni IBFL Unlam angkatan 2018. Di sini kami mengembangkan bisnis di sektor pangan dan pertanian yang berangkat dari permasalahan melimpahnya singkong yang ada di Kalsel. Tetapi untuk penyalurannya, yaitu penjualannya itu masih kurang terarah, Kak. Nah, untuk solusi dari kami ini yaitu produk berupa singkong beku yang merupakan keunggulan di Kalimantan itu sendiri, yaitu singkong kristal, Kak. Nah, yang mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. Untuk target pasar kami ini itu pasar domestik. Untuk kedepannya insya Allah kami akan merambah ke pasar internasional dengan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan. Begitu, wih, Kak. kamu nih kalau dilihat presentasinya ya, kamu tuh udah jelas, udah di awal sudah meng-highlight mengenai isu sosial ya. Gitu ya. Isunya sudah dapat sih poinnya isu yang kamu ambil. Tinggal kamu nanti ke depan mungkin ya lebih kepada lebih mengklirkan dari sisi bisnis modelnya ya, gitu ya. Karena kan kamu ngambil terkait melimpahnya nih singkong di Kalimantan ya. Sedangkan daya belinya itu berkurang ya kan di sana. Nah, bagaimana caranya biar singkong-singkong yang ada di sini ini bisa keluar nih sesuai dengan demand-nya nih. Nah, artinya kamu nanti akan belajar tentang bagaimana kamu meriset permintaan, ya, permintaan pasar. Ya, jadi biar nanti bisnis kita ini sesuai dengan marketnya, gitu ya. Tapi so far ide kamu oke karena kamu bikinnya untuk di freeze ya. Kamu di freeze ya rencananya ya. Itu nggak bisa open mic loh, Bang Jas. Iya, iya. Heeh. Iya Kak, untuk saat ini produk kami masih dalam bentuk freezer atau singkong beku. Insya Allah untuk kedepannya jika ada banyak permintaan, itu kami akan merambah ke turunan singkong Kak, yaitu berupa tepung mokaf dan lain-lainnya. Nah untuk Iya, saat iya. ini kami masih dalam tahapan penuntasan sertifikasi dan segala macam, yaitu legalitas perusahaan sudah. Yang saat ini lagi kami kerjakan yaitu sertifikasi halal Kak. Keren. Ada Keren. dari PT. Ya, untuk sertifikasi halal ini kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Perindustrian Kak, UMKM, yaitu ada biaya. Insya Allah kalau nggak salah akan ditargetkan di bulan Maret atau April mendatang. Kak. Oke, moga lancar ya, Ainun ya. Next.
The next rocketpreneur. Selanjutnya, siapa lagi Bang Jas? Ini, misalkan di sini lagi azan, saya izin mute dulu ya. Boleh Oh iya silakan. ya, giliran di kita nih yang azan nih. Iya. Judul apa baik aja, Bu? Di Jaswan kan lagi azan ya. Iya, di saya lagi azan. Bentar ya guys. Sambil menunggu, karena ada azan juga, kita mute dulu. Nah, adik-adik, kalau yang punya media sosial, ya boleh di-share di chat box-nya ya, biar kita semua teman-teman bisa saling follow nih. Yang 50 brand ini, jangan lupa kalian wajib follow ya. Lumayan kan buat nambah-nambahin followers kalian. Jangan lupa kalian juga follow YABN ya. YABN official, follow juga Universitas Lambung Mangkurat, follow juga Yayasan Indonesia Setara. Jangan lupa kalian follow juga ya. Nah, teman-teman sambil berjalan kan kita juga udah ngirimin itu ya panduan di deskripsi grup ya. Nah, teman-teman bisa paralel sambil baca. Sambil teman-teman ada yang mau ditanyain boleh banget ya. Kita ada waktu sampai jam berapa Bang Jas? Kalau random? Jam 4. Nanti Ya, jam jam 4 closing. yes, jam 4 kan kita udah close ya. Waktu Indonesia Jakarta ya. Ya, mereka jam 5 ya, Bu. Oke, Ya. udah selesai examnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, ya boleh ya. Oke, boleh banget sambil berjalan. Kita nih yang mau share, kita kasih berapa lagi Bang Jas yang mau share? Yang Batasin? yang itu masih banyak, cuman mungkin kita pilih 2 lagi kali ya, Bu. 2 Dua lagi lagi deh. boleh, udah gitu kita tanya jawab ya. Barangkali Ya, teman-teman tanya ada yang mau jawab. ditanya sesuai program dan yang lain boleh banget. Ya, dua lagi ya, boleh. Kakaknya Hartati. Baik, Assalamualaikum kakak-kakak semua. Selamat sore. Waalaikumsalam. Alah. Perkenalkan, nama saya Hartati. Saya masih mahasiswa semester 7. Dan untuk produk saya sendiri di sini adalah hair oil. Kenapa ada hair oil di sini? Itu berawal dari kesukaan saya membaca jurnal terkait manfaat bahan-bahan baku apa aja yang bermanfaat untuk rambut dan juga permasalahan rambut saya. Nah, di sini mengkolaborasikan rempah internasional dan juga rempah kalsel. Nah, dan alhamdulillahnya di sini saya itu sudah produksi 3 kali dan dalam 24 jam sudah terjual 200 pieces karena banyak ya dari kita semua tuh punya permasalahan rambut terutama kebotakan, terus alisnya tipis dan lain-lain. Jadi banyaklah peminatnya. Tapi sedihnya di sini saya stop penjualan karena saya masih nol terkait legalitasnya. Dan juga saya tuh ketakutan karena isunya di sini di Kalsel ya masih hot-hotnya UMKM itu dilaporkan kalau belum BPOM atau PIRT-nya belum. Jadi saya stop penjualan gitu, Kak. Oh iya iya iya. Itu isu di Kalimantan di Kalsel ya? Iya, Kak, UMKM di sini ada dilaporkan karena jual produknya ya belum ada yang belum legal,
PIRT-nya belum. Jadi saya takut karena kan produk saya ini masih belum. Iya, apalagi teman-teman yang mungkin F&B ya sama obat-obatan gitu, skincare gitu-gitu kan harus ya. Betul, Kak. Mm-mm. Iya, iya. Oh, Oke. Kalau hmm. gitu, tapi kalau misalnya dari sisi ingredients, kamu udah aman bahan-bahannya. Bahan-bahannya udah aman tapi, Dek. Baik, Kak, untuk bahan-bahannya itu udah aman karena itu semuanya dari bahan tradisional, tidak ada ngandung bahan kimia sama sekali. Tapi kalau biasanya hair oil itu biasanya dari minyak kelapa atau 2 sampai 3 bahan. Kalau tadi ini mengkolaborasikan 10 bahan alami. Dan untuk manfaatnya dan untuk dampaknya itu sudah tadi searching di jurnal. Tapi ya minusnya di sini tidak bisa dijual belikan karena masih belum BPOM. Jadi tadi takut. Iya, iya. Tapi kalau BPOM kan dia harus punya pabrik ya Bu, berat. Kalau BPOM dulu. Iya. Iya, betul. Mm-mm. Itu makanya isunya itu dia harus ini juga sih, sebenarnya tes market juga pakai marketplace sih sebetulnya. Jadi bisa ada second optionnya bisa lewat marketplace kan. Ya, itu ada tuh udah kejadian juga tuh kayak sebenarnya sih ini mungkin udah berlaku di beberapa wilayah aja sih ya. Ada memang ada beberapa daerah tertentu tidak boleh disebar di wilayah tertentu. Jadi di daerah itu aja. Let's say kayak langsung direct selling gitu loh Bang Jas. Nah, tapi kalau kalian untuk jualan secara massively di media sosial itu masih possibility-nya masih bisa gitu. Tapi yang penting make sure aja sih dari ingredients-nya. Cuman banyak kok dari program-program dinas teman-teman. Bahkan sekarang ada sertifikasi sertifikasi halal self declare gitu ya, itu juga gratis. BPOM juga yang masuk ke dinas itu juga gratis juga gitu. Jadi tapi memang teman-teman harus sering aktif ke dinas sih untuk bisa ngasih apa permintaan permohonan gitu. Ada kuotanya dia Ya, kalau ya. mau gratis ya. Oke. Oke, nice sharing Makasih nih. ya. Terima kasih banyak Mantap ya. tuh bisnisnya. Sama, terima kasih kakak semua. Iya. Yuk, sama Next, yang terakhir. next. Ini kakaknya nih. Kokopit Puncak garis Tanzil. Wow, keren. Coba, apa ini kokopit? Oke. Terdengar suara saya, Kak? Jelas banget. Sebelumnya perkenalkan, saya Riki Tanzil Pratama. Sebenarnya saya di sini kayaknya satu-satunya dari Kalimantan Timur. Widih. Oh iya, kamu dari Kalimantan Timur. Iya, saya Oh, mahasiswa juga di Unmul, Universitas Mula Warman. mm, Jadi, halo teman-teman ULM juga, salam kenal. Jadi, saya jelaskan dulu. Eh, Kokopit Puncak itu kita ada di ranah komoditas kelapa atau lebih spesifiknya itu limbah kelapa. Sama kayak tadi ada briket. Kalau saya Kokopit Puncak kita berada di eh, bahan setengah matangnya dan ada juga barang yang sudah matang. Jadi kita mempunyai limbah kelapa di mana limbah kelapa ini kita olah lagi menjadi dua produk setengah matang. Yang satu adalah kokopit dan yang kedua adalah koko fiber. Dan kokopit ini berguna untuk tanaman dan pengolahan potting soil. Biasanya untuk tanaman-tanaman eh, ya seperti itulah. Terus ada juga eh, koko fiber, kita bisa mengolah jadi turus dan bahan-bahan produksi lainnya seperti itu. Untuk kokopit puncak kita ada jual bermacam-macam pot dan eh, bahan perkebunan lainnya. Jadi tidak hanya dua eh, produk itu yang dari limbah kelapa, kita ngejual bermacam-macam produk perkebunan seperti itu. jadi termasuk kayak bibit-bibit gitu kamu jual ya? Iya, kita kita ada juga eh, ini masih masuk ke bisnis plan Mm-mm. di mana di tahap awal saya mau masukin di
market lokal dulu. Jadi tidak hanya penjualan produk-produk tadi, nanti ada pembaruan lagi. Saya pengen ngebuat eh, paket paket perkebunan kecil mini gitu. Dan Mm-mm. di situ di dalamnya ada edukasi terkait cara menanam dan gimana eh, tanaman ini tanaman ini tumbuh jadi lebih baik dan optimal seperti itu. Bagus sih. Nanti tinggal kamu riset lagi aja ya, apa yang sekiranya dibutuhin sama pasar. Nanti kamu kalau udah nentuin risetnya, hasilnya ada, nanti kamu bikin skala prioritas produk apa yang bener-bener dipinati pasar. Nah, terkadang nih teman-teman, kalau teman-teman sudah sensitif sama yang namanya ide bisnis gitu ya, ngobrol sama orang aja, ngobrol ngopi aja, itu bisa muncul ide bisnis baru. Nah, jadi terkadang itu juga jadi bahaya ya buat kita nih, buat teman-teman yang udah sensitif sama ide bisnis. Nah, jadi kita baru ngerjain A, terus tiba-tiba kita ngopi sama temen jadi nambah lagi ide B, ide C, dan yang lain. Nah, padahal yang si idenya aja belum terrealisasikan gitu ya. Nah, itu biasanya tuh kayak gitu tuh. Nanti tuh teman-teman ada di titik di mana teman-teman ini kalau udah belajar terkait dengan bagaimana menggali ide bisnis gitu ya, memvalidasi ide, akan ada di mana momen teman-teman tuh super sensitif sama yang namanya ide gitu ya. Bahkan sulit untuk mengkontrol apa dulu sih yang mesti aku bisnisin nih, karena ide tuh banyak banget nih sebenarnya nih. Nah, ada momen di mana tuh kayak gitu tuh teman-teman nanti kalau teman-teman udah sensitif sama ide bisnisnya. Nah, tapi nanti teman-teman jangan khawatir, nanti juga di kelas kita teman-teman juga akan belajar banyak hal dan teman-teman kita harap sih teman-teman bisa jauh lebih interaktif ya. Jadi kita jadi tahu nih teman-teman tuh masalahnya di mana dan teman-teman ini sekarang tuh posisinya ada di mana. Jadi teman-teman harus benar-benar jujur ya. Misalnya teman-teman aku nggak ngerti banget nih mengenai ini maksudnya apa ya. Nah, teman-teman jujur aja mengenai hal itu. Jadi biar teman-teman ada progresnya. So far idenya Billy bagus ya, idenya Billy bagus. Nanti tinggal kamu improvisasi aja sesuai dengan kebutuhan pasar. Apalagi kalau bisa menyediakan kayak bibit-bibit unggul ya. Nah, sekarang tuh orang tuh banyak banget suka yang namanya gardening nih. Nah, tren sekarang nih orang-orang seneng nanam di rumah. Nah, jadi kamu bisa bikin sebuah inovasi kalau kamu nanti riset ya, inovasi untuk penyediaan bibit-bibit yang mungkin bisa kamu fasilitasi, udah kamu packaging dengan rapi sehingga semua orang bisa nanam tanaman atau mungkin sayur-sayuran ataupun apa gitu ya di rumahnya mereka. Sukses ya buat kamu, Billy. Mantap. Oke. Mantap. Next, ada Eh, pertanyaan nih, guys. Ini ada eh, pertanyaan yang ada di chatbox lagi pada follow-followan ya. Oke. Ini ada yang mau nanya nggak, guys? ada nih Bu satu. Boleh. Yang mau Is- nanya boleh ya, guys. Teman-teman, yang kalau kita kelas roket itu metodenya communicative learning method. Apa sih ini namanya metode pembelajaran komunikatif. Nah, artinya teman-teman itu harus ngomong, ya, harus ngomong. Dan pasti nanti mentornya itu akan nanya nih sama teman-teman. Akan nanya, terus kalau misalnya teman-teman gak ada suaranya, kan dianggap teman-teman gak ada di room ya, gitu kan. Nah, jadi harus ngobrol dan teman-teman kita semua tuh easy going kok. Mentornya, fasilitatornya. Jadi teman-teman santai aja, ya, santai aja. Dan abis ini teman-teman akan kita kirimin ini juga apa Bang Jas, biasanya kita ada Google Calendar ya. Nah, mereka itu nanti di note jadwal-jadwalnya. Jadi teman-teman udah ada reminder pakai Google Calendar, tinggal teman-teman accept aja nanti ya, gitu untuk jadwal kelas kalian. Oke, ada yang mau nanya, teman-teman? Untuk ini program Bu, Rocketnya, boleh open mic boleh? Iya, ada yang bawa kucing. Itu ini ya, siapa namanya? Naslai. Kamu panggilannya apa sih? Kamu bawa kucing. Suka kucing ya? siapa Bu? Mana? Siapa guys yang mau bertanya? Oh, itu Ini ada tadi ada yang Syarif. nanya tuh. Syarif boleh Syarif. Mana? Syarif. Saya mau nanya nanti Bu katanya itu Syarif. Oh Syarif. boleh nih. Itu Syarif mau bertanya Bang Josh. Silakan. Tanya apa Kak? Eh,
Izin Kak, tadi lupa nurunin resennya Kak. Oh iya, Oh, oke, oh lupa aman. deh. Oh iya, Ini Bu terus jadi katanya ada yang nanya nih. yang Kakaknya mana? mau nanya? Enggak ya? Yang siapa yang mau bertanya? Ini ada nih yang tadi Fajar. Fajar ya namanya ya? Firdaus, Firdaus. Berarti selama ini boleh ya, maksudnya selama program boleh ya Bu ya idenya berubah gitu. Boleh, boleh itu udah biasa guys. Bahkan ada juga teman-teman yang masuk ide bisnis pas udah ikut kelas mentoring, ketemu mentor terus, ih kok ide gue kayaknya ini nggak cocok nih, nggak ada permintaan market gitu ya. Marketnya pas dicek ternyata tuh nggak ada gitu. Nah again, bisnis itu kan kita tuh harus supply market ya, ada permintaan di situ. Ya udah kelihatan lah ya. Jadi sangat possible. Bahkan ada yang bener-bener rubah model bisnis juga ada. Jadi udah pasti nggak apa-apa. Ya, yang penting teman-teman kan bisa maju kan, gitu. Hmm. Ini ada nih yang mau nanya nih Bu. Bentar, saya lihat. Boleh, boleh Oke, bet. silakan Kak Rida di-unmute dulu. By the way, aku tuh buka pakai galeri tahu. Jadi aku tahu kalian lagi ngapain. Ayo, tawan. Nah, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Mm-mm. Sebelumnya mohon maaf Pak, Ibu saya nggak pakai background karena nggak bisa masangnya. Nggak apa-apa. Nanti diajarin Bang Jaswan. Perkenalkan, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Rida Ulfi Rahma. Mm. Biasanya dipanggil Rida. Saya dari mahasiswa aktif Universitas Lampung Mangkurat, Fakultas Teknik, Program Studi Rekayasa Elektro, Bapak Ibu. Mm-mm. Mohon izin untuk bertanya. Tadi sudah dijelaskan terkait pemeringkatan yang 10 besar yang disebut dengan fase akselerasi gitu lah, ya Bu. Ya, Nah, kenapa tuh? tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa pemeringkatan 10 besar itu kan nanti dinilai dari progres terbaiknya ya kan Bu, Bapak. Nah, tapi ada terlintas satu di pikiran saya, Ibu Bapak, apakah misalnya nih terkait tentang pemeringkatan 10 besar itu, apakah kesamaan jenis usaha antar peserta itu mempengaruhi penilaian? Misalnya, jika dalam 50 besar itu terdapat beberapa peserta dengan jenis usaha yang sama, apakah yang dipilih ke 10 besar itu nantinya hanya satu yang terbaik dari kategori tersebut, atau penilaian 10 besar itu nantinya sepenuhnya didasarkan pada progres dan perkembangan usaha masing-masing peserta, sehingga tidak menjadi masalah apabila jenis usahanya sama selama progresnya jelas dan signifikan. Segitu saja Bapak Ibu. Terima kasih. kasih, pertanyaannya bagus sekali ya, Ah. Rida. Jadi guys, nanti teman-teman ini ada apa namanya dikelasin ya level. Nanti teman-teman tuh tahu tuh levelnya. Jadi kalau di roket itu ada 4 level nih. Pertama itu level pertama itu level ignition. Level ignition itu level yang paling bawah, yang dimana mereka itu memulai baru ide bisnis, belum ada user, customer juga belum ada, belum punya tim, masih berupa prototype. Nah, teman-teman tuh masuk ke level pertama, yaitu level ignition. Nah, level kedua itu teman-teman masuk ke level lift off. Nah, level lift off ini adalah level di mana teman-teman sudah bisnisnya sudah berjalan, tapi teman-teman ini timnya juga masih belum banyak, tapi udah ada customer nih, ya. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu di mana teman-teman udah punya tim, udah punya sistem, kemudian udah mencetak revenue, teman-teman tinggal fokus ke market scale up. Nah, yang keempat itu adalah level sorry, tadi level lift off, level boost, kemudian level orbit. Nah, level orbit itu level keempat yang dimana teman-teman ini sudah punya sistem, sudah punya tim, tapi teman-teman tuh ada masalah dalam hal untuk mendapatkan permodalan, mau ekspansi juga agak berat karena butuh permodalan, akses pendanaan, tapi teman-teman udah ada marketnya, udah ada buyersnya, dan yang lain-lain. Jadi teman-teman tuh nanti kita akan ketahuan level teman-teman tuh biasanya kalau udah di 4
4 kali pertemuan ya. Nanti kita kan ada assessment nih dari pengerjaan yang lain. Karena biasanya nih banyak teman-teman yang ketika diregistrasi, dia memposisikan dianya di level kedua misalnya. Tapi pas kita validasi di beberapa pertemuan, ternyata nggak di level kedua loh. Ternyata tuh dia itu di level pertama harusnya. Atau bahkan dia tuh harusnya di level ketiga loh ternyata. Misalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu si yang 50 brand ini atau 50 peserta ini, kalian ini akan di ranking bener-bener dari 1 sampai 50 dari urutannya. Nah, 1 sampai 50. Dan tapi itu teman-teman levelnya itu berdasarkan teman-teman. Jadi level per levelnya masing-masing gitu ya. Nah, jadi ada nanti kelihatan nih level ignition siapa, kemudian lift off siapa. Nah, nanti biasanya di akhir inkubasi itu kita infokan nih. Karena kan kalau untuk penentuan level itu kita butuh waktu ya. Sekarang kita sudah punya datanya, namanya pra-assessment. Kita udah punya datanya kalian di level apa. Cuman kita masih belum bisa memvalidasi karena teman-teman belum ikut kelas kan. Nah, jadi kita belum tahu dari sisi teman-teman ngerjain tugas, kemudian teman-teman udah ada progres atau belum, kan kita belum lihat. Nah, jadi nanti dilihatnya dari sisi itu. Misalnya industrinya sama ya nggak apa-apa juga. Ternyata yang progres tertingginya ternyata banyaknya dari F&B. Ya kenapa tidak? Memang itu realnya begitu, contohnya gitu ya. Nah, jadi kita tuh tidak mendiversifikasikan dari industri ya, teman-teman. Tapi kita benar-benar melihat teman-teman as you are, seperti diri kamu sendiri, ya, selayaknya kamu sendiri. Jadi nggak ada kayak, ih ini ini harus F&B, ternyata F&B peluangnya cuma sedikit nih, cuma dipilih satu misalnya. Kita pasti udah, ini contohnya gitu. Enggak. Jadi teman-teman sekarang fokusnya jangan ke result ya. Teman-teman fokus ke proses ya. Jadi teman-teman fokus ke proses, teman-teman harus memiliki progres yang bagus ya, dan teman-teman harus punya jaringan yang oke. Minimumnya teman-teman di sini juga harus saling kenal, harus saling bekerja sama dan berkolaborasi. Nanti kita nggak hanya online, nanti kita akan ketemu offline juga. Perkiraan habis Lebaran ya, kalau di rundown. Jadi nanti ada momen di mana kalian presentasi, ya, presentasi tentang value, presentasi tentang bisnisnya kalian. Nanti kalian membawa produk nih nanti di bulan April. Kalau nggak salah di tanggal berapa ya, aku lupa. Ada di jadwal kok guys, itu mentoring offline. Perkiraan di tanggal itu. Tanggal 19 kurang 19 lebih. ya. Nah, di situ ada di offline-nya, guys. Jadi tuh biasanya kalau ketemu offline tuh kalian tuh harus bawa produknya, bawa brosur misalnya apa. Sama kalian present deh, gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi teman-teman no worries, jangan mikirin hasil. Teman-teman fokus aja ke progres karena kalian tuh luar biasa. Kalian udah masuk ke sini aja, kalian tuh udah orang-orang terpilih, bener nggak? Apalagi alumni program IBFL dan juga udah dikurasi dari Universitas eh, Lambung Mangkurat nih teman-teman, jadi udah top ya. Tinggal manfaatkan program beasiswa ini semaksimal mungkin karena ini benar-benar beasiswanya Akademi Bisnisnya Sandiaga Uno ya. Nah, jadi teman-teman yang benar-benar pengen ngerapiin sistem, pengen benar-benar jadi wirausaha, ini kesempatan kamu untuk bisa memanfaatkan momen ini dengan baik. Alright. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Kan Ada foto lagi, sama bro? Pak Sandi katanya gitu. Aman, nanti Gimana? Pak Sandi ke sana, guys. Iya, Ketemu kalian, tenang. Ke ini ke tadi Kalimantan. Aku Syarif juga ke katanya mau sana ikut nanti. ketemu. Ketemu kita di sana, tenang. Ya. Alright. Nah, Ada kan lagi yang mau ini bertanya? mau nanya Bu katanya. Silakan Kak Syarif. Lanjut. Lanjut. Tes, apakah sudah terdengar? Terdengar. Sudah. Jelas nggak? Oke. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Sarip Maulana. Saya dari Datangi Photobooth dan saya juga mahasiswa aktif semester 7. Saya ingin bertanya, kebetulan saya ini punya 3 bisnis Kak sebenarnya. Dan untuk program ini hanya dimasukin satu atau boleh ketiganya mungkin atau boleh lebih gitu. Itu aja sih Kak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Kakak, panggilannya kakak siapa sih? Saya Arif bisa Kak. Kakak Syarif. Dari 3 ini, kamu ini mana yang paling kamu prioritasin untuk pengen bener-bener kamu berkembang?
Yang mana? Jujur untuk yang ingin saya protesin untuk berkembang foto booth ini sih Kak. Foto booth. Karena ya soalnya dua bisnis yang lain itu udah mulai lancar berjalan dan customernya udah mulai banyak juga gitu. Oh, ya udah, kamu maksimalin yang ini aja. Oke Kak. Ya, Ya. cakep. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Satu aja, yang banyak kan itu pusing. Satu aja pusing. Pusing loh. Bukan kita doang, kamu juga pusing. Nanti PR-nya makin banyak. Kamu yang Ya, stres. Satu aja, brand satu aja pusing. ya, bentar. Tugasnya banyak. Oke, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Kan udah 15:49 nih. Mungkin satu lagi kali ya, Bu, ya. Ya, satu Nanti lagi. kita closing nih. Nih ya, pengen foto sama Pak Sandi ya. Itu ya, apa? Manifestasi dulu gitu Iya, ya. dari sekarang Nah, kalian manifestasi deh. Ya, bukan hanya itu, manif- kalian bekerja sama, kolaborasi sama teman-teman ini. Kita bagi kelompok itu nanti pas di tanggal itu kali ya. tanggal Eh, 19. Kelamaan nggak? Sorry deh, tanggal 22 kan kita udah kelas ya. Hmm, udah Ya, kelas. nanti kita infoin di tanggal itu aja. Ya. Oke, ini Kak Vinda, Kak Ahmad Mutadi mau tanya apa gimana ini? Mau nanya, Pak, di kolom mau nanya chatnya. kayaknya. Mau nanya nggak? Mau nanya, kakak, aku ya, aku coba. Hmm, silakan, Kak Vinda, bimbel bunga nih. Baik, Kak. Assalamualaikum. Mungkin sedikit ingin bertanya, Kak. Kebetulan usaha saya ini sebenarnya ada dua. Ada Hmm. sewa kebaya sama bimbel bunga. Nah, kebetulan bimbel bunga ini yang lumayan berkembang, Kak. Karena usaha saya ini mulai dari 2021 sampai sekarang. Dan Alhamdulillah tutornya tersebar sampai ke Banjarmasin. Dan punya siswanya lebih dari 200. Nah, Mm-mm. jadi yang saya tangkap tadi kan kebanyakan ini nanti arahnya mengembangkan ide bisnis gitu. Nah, apakah untuk usaha yang rencana yang saya ingin kembangkan itu lebih ke bimbel bunga sendiri? Apakah itu akan berpengaruh juga nanti dalam penilaian atau apa gitu, Kak? Karena kan eh, kalau ide bisnis mungkin saya lebih ingin tuh bimbel bunga lebih berkembang di bagian manage-nya dan lain-lain. Nah, apakah seperti apa gitu Kak? Ada penilaian yang berbeda atau bagaimana gitu? Tentu tidak. Jadi nanti kamu masuk ke level 2 ya, lift off. Oh, Kalau yang ide bisnis kan masuknya ke ignition ya. oh iya, iya. Nanti kamu masuk ke level 2. Nanti kamu tuh pasti nanti teman-teman yang lain yang udah kayak kamu gitu ya, yang udah punya market gitu ya, tinggal fokus untuk pengembangan SDM, skalabilitas itu masuk ke lift off tuh. Nanti kamu bisa masuk ke level kedua nanti ya. Oh ya, baik-baik Kak. Terima Oke, kasih banyak Kak. sama-sama. Eh, baik, Ibu, berarti udah cukup ya, Bu ya. Sekarang udah 15:51 nih. Siap, teman-teman. Bener Teman-teman, banget saya. jaga stamina. Kita bentar lagi Ramadan. Ingat, waktu kita itu setiap hari Minggu, tapi nggak per minggu ada ya. Dicek nih, ada yang satu minggu Tapi ada. agak maraton emang di Maret Selang-seling lumayan. kan? Ada jadwalnya Ah, selang-seling nih guys. Diperhatiin takutnya. Karena teman-teman Roket itu selalu bersemangat, teman-teman. Sempat kejadian kita itu, kita tuh nggak ada kelas. Dia nanya, dia masih nunggu aja di Zoom. Kak, kok kelasnya nggak dimulai-mulai, Kak? Lah, kita nggak ada kelas hari ini. kemarin juga ada langsung langsung Jadi Kak, gitu. ini kok nggak mulai-mulai Kak. Gitu. Gitu, jadi teman-teman make sure ya gitu di jadwalnya itu insya Allah kita jadwalnya nggak ada yang Iya, berubah itu kan. karena kita juga lagi running di beberapa batch ya beberapa kelas jadi insya Allah nggak ada berubah kecuali mungkin ada beberapa hal mungkin nanti kita akan pasti terinformasikan selagi itu nggak ada konfirmasi dari kita berarti itu aman dicek jadwalnya itu takutnya hari ini kamu nggak ada jadwal kamu datang hari ini kamu ada jadwal kamunya nggak datang ya kan. Nah, dicek sama tanggal-tanggalnya. Karena kelas kita tuh Baik. seru banget loh, teman-teman. Ini karena yang ngajar kalian tuh adalah para praktisi semua. Ya, mostly praktisi yang dimana memang bener-bener yang memang bener-bener pelaku bisnis, ya, pelaku bisnis, ya.
Oke, paling dari aku gitu aja. Sampai ketemu di tanggal 22. Kita serahkan kepada kakak Kakak MC. MC. Terima kasih Kakak Kakak Nisa. MC. Makasih Bu. Silakan. Yuk. Wow, terima kasih banyak Ibu Reni dan Mas Jaswanto yang sudah meramaikan sore kali ini. Wah, luar biasa. Dari tadi aku mendengarnya seru banget dari teman-teman semuanya juga. Masih ada yang malu-malu, tapi ada juga yang malu-maluin. Ah, enggak ada dong, aku yang malu-maluin ya. Oke, gak berasa banget ya sore kali ini udah selesai akhirnya, tapi ada sedikit reminder lagi untuk rekan-rekan semuanya, kelas akan dimulai itu di tanggal 22 Februari 2026, dan yang lagi puasa itu harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa dibaca guideline-nya atau buku panduannya. Baik, itu dia. Itu dia dari kami semua. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kata, tindakan, maupun perbuatan. Mohon maaf. Sekian dari saya sebagai MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mau foto lagi nggak kira-kira? Foto lagi Foto. atau tidak Ya, perlu? kita foto lagi ya. Boleh foto. Foto Mau lagi foto ya? lagi, Oke. boleh. Yuk, gas. Yuk. Kita memang senangnya foto-foto ya, guys. Yaudah deh, kita foto lagi, guys. Oke, mungkin Kita formal kali kita ya. gini aja Formal deh, atau kita bebas gak itu terserah. kita pakai love aja. Tadi kan Roket udah tuh Oke. barusan di ngomong. Untuk menandakan ini adalah sesi foto yang berbeda. Di Oke, akhir, ayo. guys. Yuhu. 1, 2, 3. Oke, berikutnya. Ayo, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Wah, luar biasa. Jika teman-teman ada yang ingin live, ingin beristirahat, lalu sholat, itu boleh banget ya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow-followan ya sama temennya. Bilang nanti aja, tapi hari berganti. Tak mau cuma lihat saat orang melesat. Kita juga bisa ikut, semua bisa jadi pengusaha. Muda hingga tua, ayo melangkah. Langkah kecil hari ini, buka jalan esok hari. Bersama Sandi Nation Academy. Belajar hitung risiko, belajar gagal dan bangun lagi. Dibimbing langkah demi langkah, jadi lebih berani. Tangan kosong pun bisa, asal mau berusaha. Ilmunya tadi dada, jadi bekal merdeka. Mind to bring come. Tak peduli dari mana